Kepala SMPN 1 Ciambar, Kabupaten Sukabumi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus meninggalnya siswa berinisial M berusia 13 tahun, saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tersangka yang menjabat sebagai kepala sekolah itu tak ditahan karena sejumlah alasan, salah satunya yang bersangkutan kooperatif saat dipanggil polisi. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi, pada hari Kamis, 27 Juli 2023, mengatakan, tadi malam dilaksanakan gelar perkara yang naik ke penyidikan, kemudian gelar perkara ke penetapan tersangka, dan dari hasil itu telah ditetapkan tersangka saudara K, berusia 55 tahun yang merupakan kepala sekolah. Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi melaksanakan pers rilis terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terhadap dugaan atau peristiwa tenggelamnya salah satu orang siswa dalam rangka mengikuti MPLS ya. Yang coba saya tampilkan di sini adalah yang menjadi panduan daripada penyidik ya. Yang pertama adalah dengan berpedoman kepada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, khususnya di pasal 9 ya. Pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa sekolah wajib menyertakan rincian kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler pada saat meminta izin secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada orang tua wali. Untuk ayat 4-nya adalah apabila terdapat potensi risiko bagi siswa baru dalam pengenalan anggota baru pada kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekolah wajib membuat pemetaan dan penanganan risiko serta memberitahukan kepada orang tua wali untuk mendapatkan persetujuan. Dua ayat yang saya bacakan adalah menindaklanjuti dari penjelasan di pasal 1, yaitu sekolah wajib meminta izin secara tertulis dan mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua wali calon peserta kegiatan pengenalan anggota baru ekstrakurikuler. Berangkat dari dasar ya atau panduan dari Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tersebut, dari mulai kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira 15.54 sore ya. Yaitu di TKP-nya adalah di Sungai Cilelei ya, Sungai Cilelei. Kita sudah sama-sama tahu beberapa waktu ke belakang sama-sama menyaksikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik baik itu dari Polsek maupun dari unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Dari mulai olah TKP, kemudian besoknya dilakukan ekshumasi atau otopsi, dan kemudian sampai hari ini masih dilakukan penelaahan oleh pihak tim forensik yang melakukan otopsi tersebut. Hasil tersebut nanti akan menjadi panduan dalam kelengkapan berkas perkara yang akan diselesaikan oleh para penyidik. Kemudian dari hasil otopsi, penyidik telah melakukan pemeriksaan secara estafet ya, yaitu 15 orang saksi, baik itu dari korban, keluarga korban, kemudian dari siswa, rekan-rekan korban, kemudian dari pihak saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, termasuk dari pihak sekolah. Dalam hal ini adalah para guru, kemudian panitia, dan juga sampai dengan ke kepala sekolah. Hasil dari pemeriksaan tersebut dan juga alat bukti yang ada, tadi malam telah dilaksanakan gelar perkara dari penyelidikan, dan kemudian hasil gelar perkara diputuskan atau disepakati perkara tersebut naik ke tingkat penyidikan. Ya. Dari tingkat penyidikan, penyidik langsung maraton lagi melaksanakan berita acara pemeriksaan kepada saksi-saksi yang ada dan pemenuhan alat bukti. Dan kemarin juga atau tadi malam dari hasil pemeriksaan dilaksanakan gelar perkara yang tadinya gelar perkara awal adalah naik ke penyidikan, kemudian gelar perkara ke penetapan tersangka. Dari hasil gelar perkara tersebut telah ditetapkan tersangka saudara K
Saudara K ini adalah merupakan kepala sekolah dari sekolah tersebut, ya. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 359 KUHP, ya. Kemudian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka K adalah yang tadi saya jelaskan, yaitu panduannya adalah sesuai dengan Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016, di mana ada beberapa perbuatan sesuai dengan alat bukti, saksi, surat petunjuk, dan keterangan tersangka. Antara lain, Saudara K tidak membuat susunan panitia pelaksanaan kegiatan atau MOPK. Yang berikutnya adalah Saudara K tidak melakukan pemetaan potensi kerawanan dan tidak membuat pemetaan penanganan risiko sesuai aturan dari Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan sekolah bagi siswa baru. Perbuatan melawan hukum ketiga adalah Saudara K tidak memberitahukan potensi kerawanan kepada pihak orang tua atau wali murid sebelum meminta persetujuan orang tua atau wali murid. Yang keempat, perbuatan melawan hukumnya adalah Saudara K tidak memberikan arahan kepada para guru untuk melaksanakan kegiatan pengawasan MOPK. Dan berikutnya, Saudara K tidak melakukan pengecekan siswa di tiap pos kegiatan MOPK. Adapun terhadap perkara tersebut dengan barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh pihak penyidik, antara lain adalah seragam, ya, yang digunakan oleh korban pada saat ditemukan, kemudian sepasang sepatu milik korban, dan ada beberapa barang bukti dokumen. Apakah itu terkait dengan susunan kepanitiaan mungkin? Kemudian nanti kita menunggu juga dari hasil otopsi. Dan terhadap tersangka K diterapkan pasal 359 KUH pidana dengan ancaman pidana selamanya 5 tahun. Dari Mapolres Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri melaporkan.